Tak terima ditegur karena tidak mengembalikan kunci kamar. Seorang tamu menyerang karyawan hotel di Medan, Sumatera Utara dengan senjata tajam. Selebritas Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menambah 2 wakil menteri, 2 badan baru, dan 2 jabatan baru. Total saat ini ada 59 wakil menteri dan 7 lembaga baru yang dibentuk. Efektifkah kinerja mereka? Seperti apa evaluasinya? Kami akan membahasnya dalam dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Apakah ini jadi jaminan tidak ada gempuran lagi ke Palestina? Optimisme masyarakat atau konsumen terhadap prospek ekonomi ke depan menurun. Survei Bank Indonesia per September bahkan menunjukkan optimisme ini bahkan ada di level paling rendah sejak pandemi 2022. Optimisme yang makin tipis ini juga sejalan dengan lembaga dunia seperti World Bank, IMF, dan OECD yang menghitung ekonomi sulit tumbuh di atas 5% tahun ini. Halo, selamat pagi. Sahabat Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, hari ini menjelang akhir pekan di hari Jumat 10 Oktober 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Brewan Atenaya. Kami akan hadirkan sejumlah informasi penting dan juga menarik untuk Anda di 10 hari jelang genap 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Iya, nggak terasa ya. Ini udah 10 Oktober 2025. Kalau kita melihat setahun belakangan ini, di 20 Oktober 2024 ini Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming ini sudah dilantik. Itu artinya hampir 1 tahun sudah kita melihat bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran. Salah satunya adalah soal bagaimana kebijakan-kebijakan dan juga program-program mercusuar dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Kemudian juga selain program mercusuar juga yang menjadi sorotan adalah bagaimana kinerja para menteri. Kinerja para menteri. Kalau saya sih melihat kinerja para menteri yang paling disorot ini salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ya. Nah, ini yang menjadi sorotan juga saudara dan juga Adisti terkait bagaimana kemudian banyak sekali nih kita melihat ada reshuffle selama pemerintahan Prabowo Subianto dalam waktu setahun ini. Bahkan terakhir 2 hari lalu ada 25 pejabat negara baru yang dilantik. Ini kemudian ada pengamat yang bilang, Adisti, ini kenapa kemudian di reshuffle terus? Apakah memang dari awal pemilihan ini tidak selektif, kemudian tidak puas dengan kerjanya, atau seperti apa? Dan juga kita soroti nanti seperti apa efisiensinya. Apakah perlu nambah wakil menteri? Apakah cukup dengan sekjen dan juga dirjen saja di kementerian? Ini nanti yang akan kita bahas, Adisti dan juga saudara, dalam dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini. Sebuah minibus terperosok hingga terbalik ke dalam kali di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam. Bener, jungkir balik ya. Update terbaru hari ini. Jadi langsung dari sana langsung ke sini. Jungkir balik.
Saksi mata menuturkan minibus yang digunakan sebagai taksi online ini awalnya hendak menjemput penumpang saat kondisi hujan. Minibus sempat berada dalam posisi terbalik dengan bagian roda di atas. Petugas derek yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi minibus yang telah beberapa jam terperosok ke kali. Jarak pandang yang terbatas membuat pengemudi tidak bisa melihat adanya kali yang berada di pinggir jalan. Hingga akhirnya minibus terperosok dan terguling di dasar kali. Rom kaca depan, saya sampai lihat kaca itu akhirnya kaget saya injak dan juga nggak tahu ada kali di sini. Nggak tahu. Kita beralih ke informasi lain, saudara, diduga korsleting 4 rumah di Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten ludes terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 9 unit dan puluhan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Petugas damkar sempat kesulitan saat memadamkan api lantaran sempitnya akses jalan di lokasi. Kencangnya embusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, sementara tidak ada korban dari insiden ini. Kebakaran tadi masuk meja piket jam 22.02. Disampar dengan warga ke UPT Cibodas. Untuk dugaan sementaranya apa, Pak? Dugaan sementara baru korsleting listrik. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa nihil. Ya. Kalau untuk yang terdampak bagaimana, Pak? Untuk terdampak ada 4 pintu ledakan dan sudah dipadamkan. Penyerangan terjadi di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Tamu hotel diduga mengamuk dan menyerang petugas hotel menggunakan senjata tajam. Rekaman CCTV memperlihatkan penyerangan yang terjadi pada Kamis 25 September lalu. 2 pria dengan senjata tajam menyerang karyawan hotel di kawasan Jalan Kapten Muslim, Medan. Karyawan menduga tamu hotel tidak terima saat ditegur karena tidak mengembalikan kunci kamar saat check out. Karyawan hotel pun melaporkan kasus ini ke polisi. Check out itu dia lupa bawa kunci di bawah. Nah, dari kita pihak resepsionis kita mengikuti prosedur apabila kunci tinggal di dalam kamar atau hilang segala macam itu tanggung jawab dari tamu. Tapi abang yang bersangkutan atau pelaku ini tidak terima dengan hal tersebut. Tetapi pelaku tersebut tidak terima dan memukul meja. Dari di situ dia mengatakan itu sebuah pengancaman, tapi dia pulang bawa mobilnya, nggak tahu dari mana dijemputnya kawannya. Dia nyampe ke sini lagi, disitulah terjadi penyerangan yang ada di video itu. Pesinetron sekaligus terpidana narkoba Amar Zoni kembali tersandung kasus dan kali ini, saudara, Amar Zoni terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan Salemba. Rabu 8 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan berkas pesinetron Amar Zoni dan 5 tersangka lain serta barang bukti berupa sabu, ekstasi dan ganja terkait dengan peredaran narkoba di dalam rutan Salemba. Jaksa menyatakan Amar Zoni berperan sebagai penampung narkotika untuk diedarkan. Akibat kasus ini, Amar Zoni dan jaringannya terancam hukuman penjara seumur hidup. Telah menerima tahap 2 tersangka tindak pidana narkotika. Berjumlah 6 orang tersangka, di mana salah satunya inisial MAA atau alias AJ yang berprofesi sebagai dahulunya aktor ya, si AZ ini sebagai penampung narkotika untuk disebarkan seperti itu.
Selebritas Nikita Mirzani dituntut jaksa penuntut umum 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari uang yang ia terima. Nikita disebut jaksa mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman dan pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys, pemilik perusahaan salah satu produk kecantikan. Jaksa juga menilai Nikita tidak kooperatif dan memberikan keterangan berbelit-belit selama di persidangan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Diduga keracunan makan bergizi gratis atau MBG, 74 pelajar di Banjar, Kalimantan Selatan dibawa ke rumah sakit. Polres Banjar menyebut akan melakukan penyelidikan terhadap SPPG yang menyediakan MBG kepada pelajar yang diduga keracunan. Hingga Kamis malam, sebanyak 74 pelajar dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha, Martapura untuk mendapat perawatan. Kapolres Banjar AKBP Fadli menyatakan dari 74 pelajar yang dirujuk ke rumah sakit, 29 pelajar diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap SPPG yang menyediakan MBG terhadap pelajar yang keracunan. Sampai saat ini jam 20.40 jumlah pasien yang masuk akibat keracunan ini sudah 74 orang yang sudah kembali selama sebanyak 29 orang. Kemudian fasilitas dari pihak Pemda juga alhamdulillah mereka sigap untuk membantu menyiapkan fasilitas. Ledakan misterius mengguncang sebuah gedung farmasi di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Rabu malam. Namun dari penyelidikan tidak ada bahan peledak di lokasi. Penyebab ledakan pun masih diselidiki oleh Puslapfor Mabes Polri. Rabu malam, warga di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren digegerkan dengan suara ledakan keras yang berasal dari gedung farmasi 4 lantai. Kerasnya ledakan mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan yang terparkir. Material gedung pun bahkan sampai bertebaran ke seberang jalan. Keras banget, kayak gimana ya? Kalau saya langsung nggak pernah ya, kalau di TV mesti lihat. Pokoknya ledakan kenceng lah, keras banget. Dan tiba-tiba langsung atap roboh. Ya alhamdulillah nggak kena saya dan teman-teman yang ada di dalam ya, gitu aja. Pasukan Jibom Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran di seluruh bagian gedung yang porak-poranda akibat ledakan. Dari hasil penyelidikan di tempat kejadian, tidak ditemukan adanya bom atau residu bahan peledak di tempat kejadian perkara. Meski demikian, Puslapfor Mabes Polri masih menyelidiki penyebab ledakan. Tidak ditemukan bom atau residu bahan peledak di tempat kejadian perkara. Kemudian untuk penyebab terjadinya ledakan, kami akan melakukan penyelidikan dan pendalaman bersama ahli dari Puslapfor Bareskrim Polri, di mana kami juga perlu terangkan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban meninggal dunia dan juga tidak ditemukan adanya korban luka-luka. Diketahui gedung yang meledak ini merupakan tempat produksi obat-obatan. Pasca ledakan ini, kantor ditutup dan karyawan diliburkan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi ada 8 jenazah korban ambruknya pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga saat ini total sudah ada 48 jenazah yang teridentifikasi.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tim DVI Polda Jawa Timur Kamis sore kembali mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo. Hingga saat ini total sudah ada 48 jenazah yang telah teridentifikasi. 8 jenazah dapat diidentifikasi tim DVI melalui pencocokan data antemortem dan postmortem, di antaranya properti korban dan catatan medis. Hingga Kamis sore tercatat telah ada 48 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sisanya masih ada 17 kantong jenazah yang masih dalam proses. Seluruh korban teridentifikasi langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 8 jenazah dan 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 8 nomor antemortem. Dari 67 kantong jenazah yang kami terima, itu sebanyak body part-nya ya. Body part-nya itu kalau yang terpisah itu 6. Yang satu body ditambah body part. Cuman hitungannya tetap 67. Nah gitu. Kemudian sampai detik ini yang sudah korban teridentifikasi itu 48. 8 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes di Buduran, Sidoarjo yang berhasil teridentifikasi Kamis malam langsung diserahkan ke pihak keluarga. 8 jenazah terdiri dari 2 korban asal Sidoarjo, 3 asal Surabaya, dan masing-masing 1 korban asal Bogor, Pasuruan, serta Bangkalan, Jawa Timur. Dengan teridentifikasinya 8 jenazah, kini sudah ada 48 jenazah yang sudah teridentifikasi. Sementara masih ada sekitar 17 kantong jenazah yang saat ini masih dalam proses identifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Dan bagaimana saudara informasi terkini terkait dengan identifikasi jenazah korban Ponpes Buduran Sidoarjo yang ambruk, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Mahendra Tri Ginanjar di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya. Selamat pagi Kika, bagaimana dengan perkembangan proses identifikasi 17 kantong jenazah di sana? Sudahkah ada hasil terbaru? Ya, Bremana dan juga saudara, hasil terbaru sudah diumumkan pada malam hari tadi, yang mana ini disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Timur bahwa ada 8 jenazah yang telah teridentifikasi sehingga kalau di total dari jumlah sebelumnya yaitu sebanyak 48 jenazah telah teridentifikasi. Saat ini fokus utama dari petugas tim DVI Polda Jawa Timur adalah melakukan proses identifikasi terhadap 17 kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, yang mana untuk melakukan proses identifikasi ini telah dikumpulkan sejumlah data, baik itu tes data DNA seperti itu yang juga sudah diberikan atau sudah diserahkan ke Pusdokes Mabes Polri untuk kemudian melakukan pencocokan DNA dari korban beserta dengan anggota keluarga kandung. Sementara itu untuk metode lain yang juga kemudian digunakan yaitu metode postmortem dan juga antemortem, data-data selama korban masih hidup ini yang juga kemudian digunakan untuk melakukan proses identifikasi terhadap 17 kantong jenazah yang masih ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sehingga jika ditotal dari hari pertama dari Jumat pekan lalu ada 67 kantong jenazah yang telah diserahkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, 48 diantaranya telah teridentifikasi dan yang saat ini sedang menanti untuk proses identifikasi yaitu sebanyak 17 kantong jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Demikian Bremana. Oke, masih ada 17 yang masih diproses untuk identifikasi. Sementara kalau untuk penyelidikan polisi atas ambruknya bangunan ini seperti apa Kika perkembangannya? Kemarin juga telah disampaikan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham yang menyatakan bahwa untuk proses hukum saat ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, yang mana dari proses ini juga sudah dilakukan sejak awal pekan ini, yang juga kemudian diawali dengan
untuk gelar perkara seperti itu. Sejumlah barang bukti ini juga kemudian telah dikumpulkan seperti itu, dan juga pemeriksaan saksi ini juga telah dilakukan terhadap 17 orang. Di antaranya ini adalah dari pengelola pondok pesantren, lalu pekerja bangunan, dan juga saksi mata yang ada pada saat terjadinya peristiwa ambruknya bagian dari musola pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur. Keterangan dari saksi inilah yang juga kemudian lalu juga ditambah dengan gelar perkara ini yang juga kemudian menentukan dari proses penyelidikan naik ke proses atau tahapan dari penyidikan di Polda Jawa Timur, yang mana kemarin juga setelah disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur untuk proses ini tidak akan ada pandang bulu seperti itu. Artinya untuk bagaimana nantinya proses pemanggilan saksi dan juga penetapan hukum terhadap kasus ambruknya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur ini tidak akan pandang bulu dan melepaskan sejumlah status yang juga kemudian melekat untuk kemudian kebutuhan dari pemeriksaan yang juga kemudian saat ini masih dilakukan. Sementara itu untuk jeratan hukum ini juga kemudian dari pihak Polda Jawa Timur meminta pendapat dari sejumlah ahli, diantaranya adalah ahli hukum pidana, lalu juga ahli dari bangunan, lalu juga ahli teknik sipil, serta juga kemudian dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan juga tim gabungan dari Polresta Sidoarjo untuk juga kemudian menentukan apa jeratan hukum yang juga nantinya akan disangsikan seperti itu dalam kasus pidana ambruknya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana ada 2 jeratan hukum untuk pihak yang terbukti lalai. Di antaranya adalah pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Sementara untuk jeratan hukum yang kedua yaitu pasal 46 ayat 3 dan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan aturan digunakan untuk menelusuri pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan keamanan lingkungan. Jadi 2 jeratan hukum ini nantinya yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terkait dengan kasus yaitu robohnya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, robohnya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur ini menjadi catatan penting tidak hanya di wilayah Sidoarjo saja tetapi juga menjadi atensi nasional. Kemarin juga Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus karena memang jika dilihat sepanjang tahun ini jumlah korban dari bencana atau bencana nasional yang ada di Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini dengan jumlah korban terbanyak yaitu terjadi di peristiwa ini, sehingga ini menjadi catatan penting untuk pelaksanaan dan juga penindakan hukum, upaya hukum selanjutnya untuk juga kemudian mengungkap dari kasus ambruknya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo. Kita akan masih menantikan bersama Bremana dan juga saudara bagaimana untuk tahapan proses penyelidikan, apakah ada sanksi pidana seperti itu yang juga kemudian nanti akan diterapkan dalam pengungkapan kasus ambruknya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian. Baik, kasus sudah naik ke penyidikan, ada 17 saksi yang diperiksa. Terima kasih Kika Madona dan juga juru kamera Mahendra Tri Ginanjar dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya. Selamat bertugas kembali. Saudara, program makan bergizi gratis dari pemerintah sudah berjalan di banyak sekolah. Di SPPG Kalijati, Subang, 3.000 lebih porsi MBG disediakan setiap harinya. Seperti inilah kesibukan persiapan makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lanut Surya Dharma, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang setiap harinya. Aktivitas mulai dilakukan sejak pukul 11 malam. Dimulai dari pencucian food tray hingga mempersiapkan bahan-bahan untuk dimasak. Setiap harinya, SPPG Lanut Surya Dharma memproduksi 3.593 paket MBG untuk 11 sekolah dan 1 posyandu. Proses memasak terbagi ke 2 sesi. Sesi pertama pukul 3 pagi dan didistribusikan pukul 7 pagi untuk siswa SD. Kemudian sesi kedua memasak pukul 6 pagi dan didistribusikan pukul 10 pagi untuk siswa SMP dan SMK. Hal tersebut dilakukan agar jarak waktu dari proses memasak hingga dikonsumsi siswa tidak terlalu lama. Mungkin di awal kami running, kami harus menyesuaikan menu dengan lidah orang sini. Kan di sini tuh anak-anak kebanyakan nggak suka menu ikan. Yang kemudian kami dan tim kami melakukan evaluasi bagaimana anak-anak bisa menerima menu ikan. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak bisa menerima menu ikan. Sementara itu, salah satu petugas SPPG, Endang Ahmad, mengatakan program MBG sangat membantu perekonomian keluarganya. Endang juga bangga bisa terlibat di program MBG yang bertujuan agar anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas dengan gizi yang baik. Dari sisi ekonomi sangat membantu sekali untuk menopang kehidupan saya, keluarga saya, anak saya, dan kehidupan saya sehari-hari. Gimana itu?
Membantunya seperti apa? Yang tadinya saya nggak bisa untuk membeli beras, bisa beli beras. Dari kita bekerja di MBG ini, dampaknya sangat bagus sekali. Siswa SD Negeri Angkasa 1 Kalijati Subang juga berharap program MBG ini terus berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Lebih semangat, jadi datangnya juga kadang lebih pagi. Terus kalau misalnya MBG datang tuh kayak seneng aja, udah bakal dapat makan. Pemerintah terus berupaya agar program ini berjalan lancar dan semua anak yang membutuhkan bisa mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mahkamah Agung tengah melakukan penelitian soal perdagangan karbon di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh peneliti Pusat Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung. Koordinator Penelitian Pusat Strategi dan Kebijakan MA, Joni Witanto bilang, penelitian ini dilakukan berdasarkan arahan pimpinan Mahkamah Agung dalam kesiapan landasan hukum terkait perdagangan karbon di Indonesia. Penelitian ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi sengketa yang mungkin timbul seiring dengan semakin besarnya nilai transaksi di pasar karbon. Perdagangan karbon yang merupakan isu baru dan bagian dari komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim atau climate change dan mengurangi emisi gas rumah kaca telah mulai berjalan di Indonesia dan nilainya terus meningkat. Perdagangan karbon di Indonesia telah diatur melalui payung hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEK dan telah diimplementasikan melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon. Pelaksanaan perdagangan karbon juga merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Jadi isu karbon itu suatu hal yang baru. Sebenarnya terbentuk karena kesepakatan dari dunia ini karena adanya perubahan iklim, climate change itu yang banyak disebabkan terjadi karena masuknya emisi karbon di gas rumah kaca itu loh, yang menyebabkan pemanasan global dan sebagainya. Indonesia bagian dari satu negara yang mencoba untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, oleh karena itulah kemudian digalakkan perdagangan bagaimana kemudian karbon itu bisa diperdagangkan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Darius Naftali, yang merupakan anggota Satuan Kerja Penelitian Perdagangan Karbon, bilang penelitian ini adalah langkah antisipasi untuk melihat di celah mana saja kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa di antara pelaku perdagangan karbon. Penelitian ini menjadi penting karena MA ingin memastikan apakah peraturan atau regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk menyelesaikan sengketa perdagangan karbon yang akan timbul di kemudian hari. Penelitian terkait dengan perdagangan karbon ini adalah langkah antisipasi dari Mahkamah Agung, mengingat bahwa perdagangan karbon ini sudah berjalan di Indonesia dan nilainya semakin lama semakin besar. Dikhawatirkan nanti akan ada konflik dan sengketa yang timbul di antara para pelaku perdagangan karbon. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mengadakan penelitian untuk melihat di celah-celah mana ada kemungkinan terjadinya sengketa tersebut, dan apakah apabila sengketa tersebut sampai suatu hari timbul, peraturan atau regulasi yang ada apakah sudah cukup atau belum, ataukah diperlukan suatu ketentuan baru yang diatur oleh Mahkamah Agung, misalnya dalam bentuk perma atau sema. Perdagangan karbon diinisiasi sebagai respon terhadap kesepakatan dunia terkait perubahan iklim yang utamanya disebabkan kelebihan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Indonesia sebagai bagian dari negara yang berusaha melakukan penurunan emisi gas rumah kaca mulai menggalakkan perdagangan karbon. Dalam mekanisme ini, entitas yang berhasil mengurangi emisi melebihi batas yang ditentukan dapat memperoleh sertifikat atau unit karbon yang kemudian dapat diperdagangkan kepada pihak yang bersedia membeli. Secara ekonomi, entitas yang berhasil menekan emisi akan mendapatkan insentif. Penelitian ini bertujuan untuk mempersiapkan kerangka hukum peradilan saat perdagangan karbon makin berkembang ke depannya.
Jelang setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menambah 2 wakil menteri, 2 badan baru, dan 2 jabatan baru. Total saat ini ada 59 wakil menteri dan 7 lembaga baru yang dibentuk. Efektifkah kinerja mereka? Seperti apa evaluasinya? Kami akan membahasnya dalam segmen Dialog Usai Jeda berikut bersama rekan saya, Adisti Larasati. Memasuki 1 tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk keempat kali. Perombakan dilakukan dengan menambah 2 wakil menteri, serta membentuk 2 badan dan 2 posisi baru. Presiden Prabowo melantik 2 wakil menteri, yaitu Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus, Wakil Menteri Kesehatan. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pelantikan Ahmad Wiyagus sebagai Wamendagri didasarkan pada luasnya wilayah Indonesia untuk memastikan pembangunan di sejumlah daerah berjalan baik. Sebelum menjabat sebagai Wamendagri, Ahmad Wiyagus pernah menempati jabatan Kabak Intelkam Polri. Negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat 1 Wakil Menteri Dalam Negeri. Untuk mengucapkan sumpah. Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bilang Benyamin akan membantu menjalankan agenda transformasi kesehatan. Salah satunya, mempercepat upaya eliminasi penyakit tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Dia adalah ahli spesialis paru. Dan salah satu kukirnya Bapak Presiden kan mengenai percepatan eliminasi tuberkulosis. Beliau tuh passionnya, hatinya dari dulu ingin kalau bisa penyakit yang membunuh 134.000 per tahun ini tuh bisa cepat kita hilangkan. Kita ngobrol gila 5 menit yang meninggal 2. Jadi makanya kita mesti cepat-cepat beresin. Gitu ya, doain ya teman-temannya supaya sukses ya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain, di antaranya Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN dan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selanjutnya, Presiden juga melantik Ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai Felix Fernando Wanggai. Kemudian Presiden Prabowo juga melantik 2 asisten khusus Presiden, yakni Dirgayusa Setiawan dan Agung Gumilar Saputra. Jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebut evaluasi di sektor ekonomi terus dilakukan secara berkala. Erlangga bilang meski rupiah sempat melemah, namun capital market dalam negeri dalam kondisi baik. Erlangga yakin dengan kondisi ini kepercayaan investor ke dalam negeri masih tinggi. Ya, tentu evaluasi kan dilakukan secara dinamis dan terus-menerus. Tapi juga kita kan melihat selain rupiah, itu capital market juga lagi bagus, lagi all time high. Tetapi kan ini semuanya dinamis. Jadi kita evaluasi. Ada target khusus atau strategi? Selama hampir 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo telah menambah 3 wakil menteri. Sebelumnya, pada awal pembentukan Kabinet Merah Putih, Presiden sudah memiliki 56 wakil menteri. Yang harus dibuktikan pemerintah adalah perombakan kabinet membuat kinerja semakin efektif, bukan tersendat oleh risiko tumpang tindih kebijakan. Tim Liputan, Kompas TV. Memasuki 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk keempat kalinya. Perombakan dilakukan dengan menambah 2 wakil menteri serta membentuk 2 badan dan 2 posisi baru. Dengan bertambahnya jumlah kabinet dan lembaga membuat kinerja pemerintah ini diharapkan semakin efektif. Akan kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber, sudah bergabung bersama kami, keduanya melalui sambungan daring. Ada pengamat politik dari Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti, kemudian juga ada anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ray, pagi Bang.
Kita Pagi, melihat, Bung. ya, kita melihatkan ini tinggal 10 hari lagi. Kita lihat bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang mencapai 1 tahun begitu. Saya ingin ke Pak Irawan dulu. Pak Irawan, ini kalau kita lihat Presiden Prabowo kemarin sudah menambah wakil menteri, kemudian ada lembaga baru, ada badan baru juga. Nah ini kan otomatis menambah pengeluaran negara. Indis ekonomi, Anda melihatnya bagaimana sebagai perwakilan dari masyarakat, dari DPR? Kami sendiri sih melihat satu bahwa proses pengangkatan wakil menteri tersebut masih masuk dalam bagian dari kewenangan konstitusional presiden dalam melakukan pengangkatan wakil menteri, karena hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara dikatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, maka presiden dapat mengangkat wakil menteri. Maka dalam konteks kebutuhan itulah tadi kami membaca bahwa keberadaan wakil menteri dalam konteks menyelesaikan dan adanya kebutuhan tersebut. Tentu juga secara logik ketika kemudian ketika beban kerja tersebut dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri lagi, maka presiden juga bisa memberhentikannya. Jadi kira-kira begitulah logika konstitusional terkait dengan pengangkatan wakil menteri tersebut. Dan memang bahwa Mbak, menurut kami, saya pribadi, bahwa seorang presiden dalam konteks kepemimpinan di Indonesia itu memang harus memiliki kekuatan yang memadai untuk menyelesaikan rumitnya permasalahan-permasalahan bangsa. Maka kemudian kalau kita lihat yang terbaru ada pengangkatan wakil menteri dalam negeri dan wakil menteri kesehatan. Tentu ada masalah-masalah spesifik yang harus diselesaikan oleh kedua wakil menteri tersebut. Oke, ada permasalahan spesifik yang harus diselesaikan oleh wakil menteri yang memang sudah dilantik begitu. Tapi kemudian begini, Pak Irawan, Anda berada di Komisi 2. Kita tahu kemarin Menteri Keuangan memang ada kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah, ya kan? Kemudian kita tahu juga respon dari kepala daerah ini terang-terangan menolak. Nah, Anda di Komisi 2 berada di posisi seperti apa melihat ini? Satu hal yang perlu kita clearkan dulu bahwa posisi wakil menteri itu posisi yang berbeda dengan derajat dan kualitasnya dengan posisi menteri. Tentu juga itu berbeda, konsekuensinya berbeda juga dalam hal fasilitas dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, tetapi yang prinsip tadi bahwa tujuan dari keberadaan wakil menteri itu kan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya membutuhkan penanganan khusus. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh kepala daerah beberapa hari yang lalu yang bertemu dengan Menteri Keuangan, kalau saya sendiri termasuk yang sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut, karena sekali lagi bahwa Undang-Undang APBN kita kan telah ditetapkan. Seharusnya langkah-langkah advokasi untuk kepentingan di daerah tersebut itu seharusnya dilakukan oleh kepala daerah sebelum APBN itu ditetapkan. Tapi ya sudahlah, bahwa peristiwa itu telah terjadi. Satu hal bahwa apa yang disampaikan oleh para kepala daerah tersebut tentu akan menjadi pertimbangan presiden, menjadi pertimbangan DPR sebagai satu masukan bahwa ke depan apa yang disampaikan oleh berbagai kepala daerah tersebut harus menjadi bagian penting dalam proses kita dalam penyusunan APBN. Meskipun kami sejak awal di Komisi 2 memahami apa yang dilakukan oleh para kepala daerah sekarang, karena memang pemotongan dana transfer ke daerah tersebut tentu akan memberikan dampak yang nyata bagi daerah-daerah tersebut. Oke, saya ke Bung Rey. Bung Rey, bagaimana Anda melihat ini, Bung Rey? Ya, sebetulnya dari diskusi kita ini sudah tercermin bahwa yang dibutuhkan itu bukan penambahan jumlah wamen. Yang dibutuhkan itu adalah satu, segera perbaiki APBN kita terkait dengan transfer dana ke daerah. Dan untuk menjawab itu tidak menambah wamen, tapi menjawabnya ya bisa nggak dana yang sekarang di nasional itu segera ditransfer ke pemerintah daerah. Nah, yang kedua, kesulitan kita secara umum sekarang sebetulnya bukan lagi administratif, tapi kesulitan kita itu adalah eksekutorial yang harus berbanding lurus dengan makin minimnya tingkat korupsi.
Nah, tapi lagi-lagi yang dijawab oleh Presiden itu adalah justru menambah administrasinya dan belum tentu kepada tingkat pengawasannya, alias apakah setelah penambahan jumlah wamen ini dan beberapa pejabat di bawahnya itu otomatis akan memangkas tingkat korupsi gitu. Kan sebetulnya persoalan kita tingkat di dua itu, kalau yang sifatnya desain sistem macam-macam, saya kira udah selesai lah itu gitu. Nah, yang ketiga adalah soal efisiensi dan efektivitas. Kan kita nggak pernah mendengar teori kalau mau efisien dan efektif itu tambahin jumlah orang gitu. Yang ada kita dengar itu kalau mau efisien dan efektif itu kurangi strukturnya, kurangi jumlahnya, kurangi bebannya dan sebagainya. Nah ini semua nampaknya langkah-langkah Presiden ini bertentangan dengan tujuannya sendiri gitu loh. Tujuannya itu untuk mempermudah ya dengan menambah banyak orang ya mempersulit akan lebih banyak lagi birokrasi. Misalnya begini kan kalau kita dengar argumen mengapa wamen ditambah jadi 3 karena kita punya daerah yang sangat luas dan sebagainya. Sepanjang sejarah daerah kita ya begitu-gitu aja. Kan luas bangsa kita ini Sabang sampai Merauke nggak pernah nambah. Tapi yang kemudian diharapkan adalah begini, ketika ada penambahan wamen, ada kepala badan dan segala macam itu kinerjanya begitu ya benar-benar efektif atau enggak Anda melihatnya selama setahun ini? Nah, itu dia makanya kan kalau mau efektif itu justru bukan dengan menambah orang, mempersingkat, kan kita bisa dibantu oleh teknologi. Nah sekarang misalnya kalau kita ambil kasus dengan gubernur-gubernur itu, nanti kan akan dibuat nanti mekanismenya, kalian ngadu deh ke wamen yang sono, yang Indonesia bagian timur, ngadunya ke Indonesia yang bagian barat. Jadi justru itu seperti melindungi menterinya sendiri dan kemungkinan bertemu dengan kepala-kepala daerah gitu. Karena harus dibuat dulu birokrasinya, ketemu dulu dengan wamen yang di sana, ketemu wamen yang di sini. Gitu. Padahal dengan telepon sekarang, dengan Zoom sekarang, macam-macam, semua orang bisa berkomunikasi kok. Nah kan itu yang saya sebut tadi, tujuannya itu justru bertentangan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden. Nah oleh karena itulah saya kira ya penambahan jumlah wamen, terus menambah jumlah jabatan-jabatan lain. Saya kira ini nggak lepas dari politik bagi-bagi gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu yang pertama. Jadi masih banyak mungkin orang-orang di luar sana yang belum mendapat nih jabatan. Ya. Oleh karena itu buat struktur barunya, masukkan mereka ke dalam jabatan yang dimaksud. Oke, Pak Irawan, Anda responnya bagaimana? Tapi tunggu dulu, satu lagi ya. Kalau yang terkait dengan wamen di Kementerian Dalam Negeri dan wamen di Menteri Kesehatan, saya melihatnya itu bagian dari upaya untuk mencoba mengeliminasi kekuatan-kekuatan lain yang masih berhubungan dengan Pak Jokowi gitu loh. Menteri Tito itu kan dibawa oleh Pak Jokowi. Menteri yang sekarang Kesehatan juga dibawa oleh Pak Jokowi. Nah sekarang mungkin secara perlahan mereka tetap berada di dalam posisi yang sama, tetapi kewenangannya udah mulai ditransfer ke wakil-wakil ini, gitu. Alias Menteri Dalam Negerinya, Menteri Kesehatannya nggak lebih dari sekedar administratif, bukan lagi mungkin nanti pengambil kebijakan yang strategis. Oke, bagaimana respon Anda Pak Irawan terkait dengan apa yang ditanggapi oleh Bung Ray Rangkuti soal bagi-bagi, kemudian soal meminimalisir juga tugas dan kewenangan dalam tanda kutip menteri yang kemudian dibawa oleh Presiden sebelumnya Joko Widodo. Anda punya jawaban soal ini? Kalau itu kan pendapat Bang Ray, tapi kalau saya melihat ada 3 hal. Satu, yang pertama kita memiliki banyak persoalan bangsa. Yang kedua adalah kaitannya dengan adanya kebutuhan untuk menangani persoalan secara spesifik. Yang ketiga, ekspektasi publik yang meningkat. Inilah yang kemudian yang ditangkap oleh Presiden sehingga mengambil satu kebijakan untuk dilakukan penambahan wakil menteri tersebut, meskipun memang dalam konteks reformasi birokrasi, dalam konteks efisiensi kan tidak harus juga bahwa pendekatannya satu urusan, satu lembaga atau satu pejabat, tetapi sekali lagi kalau kita kembalikan pada perspektif konstitusional tadi bahwa keberadaan wakil menteri itu sebenarnya dalam rangka untuk sekali lagi
menangani beban kerja yang membutuhkan penanganan spesifik, maka Presiden dapat mengangkat wakil menteri dan logikanya jika kemudian bahwa beban kerja tersebut sudah tidak ada lagi, maka dalam konteks kewenangan Presiden maka kita tidak memerlukan wakil menteri lagi. Jadi Presiden juga berwenang untuk memberhentikan gitu. Saya sih melihatnya dalam 3 hal tersebut gitu. Oke, berarti menurut Anda cukup efektif ya untuk membantu kinerja pemerintah begitu ya dengan adanya wakil menteri dan juga badan-badan baru yang kemudian dibentuk oleh pemerintah pusat. Dalam praktiknya itu sangat efektif karena sekali lagi keberadaan wakil menteri sebagai contoh ketika menteri sedang berhalangan atau sedang keluar kota atau mendapat penugasan presiden yang lain, maka wakil menteri bisa mengganti menteri gitu berdasarkan penugasan. Jadi ada banyak hal lah dalam relasi kami bersama pemerintah, keberadaan wakil menteri tersebut sangat membantu presiden gitu. Tidak khawatir ada tumpang tindih tugas dan juga kewenangan di sana misalnya antara menteri, kemudian ada badan khusus, ada utusan khusus. Bagaimana bisa memastikan ini berjalan? Tentu tidak ada tumpang tindih karena keberadaan badan, menteri, wakil menteri dan sebagainya tersebut, termasuk utusan tersebut, tentu mereka bekerja berdasarkan mandat yang diberikan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah atau oleh instruksi presiden. Jadi memiliki batasan, misalnya wakil menteri ya bertanggung jawabnya kepada menteri yang bertanggung jawab kepada presiden, dan misalnya wakil menteri misalnya bertindak ke dalam mengkoordinasikan direktorat jenderal atau mengkoordinasikan proses birokratisasi di dalam kementerian tersebut. Jadi tidak ada tumpang tindih, termasuk kemudian kalau kita lihat badan-badan yang dibentuk oleh pemerintahan saat ini oleh presiden, itu badan-badan yang sebenarnya menangani satu tugas yang spesifik, seperti contoh Badan Gizi Nasional, ya dia akan fokus pada program makanan bergizi tadi. Jadi tidak ada tumpang tindih, dan kalaupun itu saya lihat ya pengaturan tersebut telah cukup bagus dalam berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan tadi. Oke, jadi tidak ada mengakomodir atau bagi-bagi itu tidak ada ya, seperti apa yang pendapat oleh Bung Ray Rangkuti menurut Anda? Kalau saya, penilaian saya, pendapat saya sebagai anggota DPR bahwa konteks pengangkatan wakil menteri, terus kepala badan dan lain-lain tersebut yang jadi pendapat Bang Ray tadi, saya tidak melihat itu dalam konteks bagi-bagi jabatan. Saya melihat dalam konteks 3 hal. Satu, bahwa menyelesaikan rumitnya berbagai persoalan bangsa. Yang kedua tadi adalah ekspektasi publik yang tinggi gitu, sehingga membutuhkan penanganan secara khusus. Yang ketiga adalah dalam rangka proses akselerasi, sebenarnya justru bisa memotong rantai birokrasi dan tanggung jawabnya tersebut langsung kepada presiden. Oke, Anda mengatakan menyinggung soal ekspektasi publik yang meningkat begitu ya, banyak permasalahan yang semakin kompleks begitu ya. Anda melihat dengan adanya, taruhlah kita contoh Badan Gizi Nasional, kita tahu program MBG ini sudah memenuhi, sudah bisa diselesaikan oleh BGN? Ya, ini kan program baru, badan baru. Tentu bahwa ada kekurangan-kekurangan itu yang harus kita perbaiki gitu. Oke, saya ke Bung Ray. Bung Ray, bagaimana respon Anda memenuhi ekspektasi publik yang terus meningkat begitu dan juga permasalahan negara yang semakin kompleks? Masalah kita apa ya? Masalah bangsa negara kita ini apa? Masa sih hari masalahnya makin besar, masalahnya yang makin kecil dong. Kan ini kan kelanjutan. Kan mestinya di zaman Pak Jokowi itu masalahnya besar, dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan masalah yang makin mengecil. Dan itu asumsinya, kecuali ada perubahan drastis yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang meninggalkan kebijakan masa lalu. Ini kan tidak ada. Di zamannya Pak Jokowi udah dianggap, udah diklaim masalahnya kita makin mengecil. Loh kok sekarang masalahnya makin membesar? Itu kan bertentangan lah gitu. Nah, itu satu. Nah yang kedua adalah
Kan misalnya lah kalau kita buat soal Kementerian Dalam Negeri, kan kita udah tahu masalahnya, terang benderang tuh. Daerah itu kekurangan uang untuk membangun. Lo kok bisa selesaikan dengan menambah jumlah wamen gitu loh, oleh presiden gitu. Kan itu. Nah yang kedua, nggak perlu ada lagi yang disebut dengan wamen untuk Indonesia Timur. Nah kita ini kan otonom daerah-daerahnya itu. Daerahnya itu ya diberi kesempatan yang sangat luas untuk mendesain sendiri kerangka pembangunan yang mereka inginkan di luar 5 hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Justru kewenangan Menteri Dalam Negeri itu hak oleh otonomi daerah dipangkas, bukan diperluas gitu loh. Biarkan daerahnya sendiri yang jalan. Nah kalau soal koordinasi, ya ini kayak kita masih di tahun 70-an, 60-an. Seolah-olah nggak ada Zoom, ya seolah-olah nggak ada ini, nggak ada itu. Semua udah bisa sekarang kok. Makanya kita kalau dipersempit sekali lagi loh ya, masalah utama kita itu sekarang bukan lagi administrasi, bukan lagi desain tata kota, desain tata kenegaraan macam-macam, desain sistem. Masalah kita itu korupsi. Kalau korupsinya ini bisa kita tekan, ya saya kira banyak hal yang sudah bisa kita lakukan dengan segera. Lah ini menjawab korupsi itu salah satunya memperkecil jumlah pejabatnya. Karena yang sering kita dengar itu adalah makin banyak pejabat, uang negara makin banyak ke mereka, tapi pengawasannya lemah dan terjadilah korupsi di dalamnya. Kan tagline-nya Pak Prabowo itu jelas, bocor. Nah ini menurut saya bagian dari upaya untuk memberi kesempatan kebocoran itu makin besar. Nanti pengawasannya gimana tuh? Semuanya gitu. Nah saat yang bersamaan kalau ada 3 wamen, menterinya ngapain? Nah, kalau disebut makin banyak nggak masuk logika. Kalau presidennya ini bukan presiden yang mengubah desain kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang sebelumnya. Di zamannya Pak Jokowi masalahnya aja disebut makin sedikit, kok sekarang nambah lagi, padahal lainnya itulah kelanjutan. Nah oleh karena itulah saya melihatnya dari aspek itu tadi, ini lebih sifatnya bagi-bagi kekuasaan. Nah khususnya itu tadi soal wamen baru di Kementerian Dalam Negeri, mantan yang sekarang jadi purnawirawan polisi. Ini kan juga bertentangan menurut saya dengan keinginan presiden untuk melakukan reformasi polisi. Salah satu bentuk penting dari reformasi polisi itu adalah menarik semua perwira polisi, khususnya yang sekarang aktif dan non-aktif itu, khususnya yang aktif lah ya, dari institusi-institusi non-kepolisian. Alih-alih itu dilakukan oleh presiden, malah sekarang memberi jabatan baru lagi kepada purnawirawan polisi yang baru saja purnawirawan. Kan ini agak bertentangan dengan tujuan reformasi polisi yang dibuat. Makanya ini agak rumit kita melihat ini tadi dan nggak bisa dijawab dengan alasan-alasan klis seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Ahmad Heriawan, karena kita nggak cocok gitu loh Pak. Kecuali ya Bung Ahmad Heriawan kita tunjuknya tahun 70-an gitu loh, memang banyak masalah gitu. Oke, baik. Terakhir Bung Irawan, bagaimana Anda bisa menjawab ini begitu? Seharusnya akar permasalahannya bagaimana bisa menekan korupsi, menutup celah-celah kebocoran ini dengan pengawasan yang lebih ekstra ketat. Ya, kalau itu kan kita setuju dengan pendapat bahwa salah satu persoalan kita adalah korupsi, terus kemudian mekanisme pengawasan, dan tadi yang Mbak sampaikan tadi itu ya kita setuju dan sependapat. Maka itulah yang kemudian memang yang kami maksud bagian dari kerumitan masalah bangsa ini yang juga harus diselesaikan gitu. Dan saya melihat bahwa relevansi dan keberadaan dari wakil menteri tersebut ya tentu untuk menangani kebutuhan-kebutuhan yang spesifik tadi tersebut, dan agar tidak kemudian terjadi tumpang tindih terus tumpang tindih mengenai kewenangannya, maka tentu bahwa badan-badan tersebut atau wamen-wamen tersebut tentu harus bekerja berdasarkan kewenangan dan sesuai mandat yang diberikan oleh undang-undang dan sesuai mandat yang diberikan oleh presiden.
Oke, saya bisa membayangkan begitu ya, kalau karyawan saja, company saja, kita satu orang dituntut untuk bisa mengerjakan banyak hal, multitasking begitu ya. Saya juga berharap seharusnya juga seorang pejabat negara, pelayan pemerintah juga bisa multitasking untuk bisa memenuhi ekspektasi publik. Terakhir, Bung Rey. Ya, tetapi ini berbeda, Mbak, antara pengelolaan korporasi dengan pengelolaan lembaga negara, apalagi dengan model pemerintahan kita, ada yang pemerintahan yang sifatnya nasional dan ada pemerintahan daerah, kalau misalnya Bang Rey tadi menyampaikan itu. Dan Kemendagri tersebut tidak hanya sekedar mengurusi daerah, tapi politik dalam negeri secara keseluruhan dan juga kaitannya dengan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri. Gitu. Oke, terakhir Bung Rey, singkat saja. Ya, memang beda. Kalau ada beda-bedanya di mana? Kalau yang satu non politik, yang satunya politik. Maka kalau ada penambahan jabatan seperti yang sekarang, yang paling bisa kita lihat itu dalam kerangka politik. Makanya tadi, satu, politiknya apa? Bagi-bagi kekuasaan. Kedua, ya mungkin bahasa lebih simpel lah, menjaga menteri dalam negerinya maupun menkesnya gitu loh. Ini kan yang dimasukkan ini adalah orang-orang yang mungkin potensial akan menggantikan kedua beliau itu. Karena menkes dan menteri dalam negerinya ini kan ya masih sangat kuat irisannya dengan Pak Jokowi, kira-kira begitulah. Nah, yang ketiga adalah membuat supaya seolah-olah ada masalah yang begitu besar, padahal masalahnya adalah korupsi. Tapi justru dengan dengan penempatan dua kementerian ini, BUMN ini, justru menurut saya membuka peluang makin banyaknya kemungkinan kebocoran anggaran negara kita di tengah daerah-daerah kita ini sedang menjerit karena mereka dipotong ya bagiannya demi mengongkosi ya jabatan-jabatan baru yang dibuat oleh presiden ini. Oke, kita akan tunggu bagaimana kinerja selama setahun ini begitu ya, supaya bisa memenuhi ekspektasi publik seperti apa yang dikatakan oleh Pak Irawan begitu dari Komisi 2 DPR. Tentu saja kita harapkan para pembantu presiden ini bisa memenuhi ekspektasi publik, bekerja untuk bisa lebih gas lagi sesuai dengan tagline dari Presiden Prabowo Subianto pada saat kampanye. Terima kasih anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bung Ahmad Irawan, kemudian juga ada pengamat politik dari Lingkar Madani, Bung Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Apakah ini jadi jaminan tidak ada gempuran lagi ke Palestina? Pembahasannya akan hadir. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di ambang kesepakatan damai, Gaza masih menghadapi beberapa kali serangan udara usai pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Kepulan asap yang disebabkan serangkaian ledakan membumbung di langit jalur Gaza pada Kamis waktu setempat. Ini, saudara, terjadi beberapa jam setelah Israel dan Hamas sepakat menghentikan pertempuran di Gaza guna membebaskan sandera yang tersisa. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kesepakatan ini menandakan seluruh sandera akan dibebaskan dan Israel menarik pasukannya di Gaza. Sebelumnya 29 September Trump meluncurkan ada rencana 20 poin untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas akhirnya menerima rencana ini dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Langsung saja kita bahas soal bagaimana kesepakatan damai Israel dan Hamas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Sudah bersama kami melalui sambungan daring, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hik. Selamat pagi. Ya, Prof. Hik, kalau kita lihat di harian Kompas di halaman pertama, Hamas Israel menyepakati fase awal. Kita harus sepakat untuk fase awal perdamaian. Ini adalah pembebasan sandera dan juga tahanan, penarikan pasukan, serta pembukaan akses bantuan ke Gaza. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan kesepakatan di fase awal ini on the track atau on schedule?
Ya, 3 hal yang saya dengar dari berita-berita, yaitu pertama adalah akan ada pasukan dari negara-negara di Timur Tengah yang akan mengawasi proses ini. Itu yang pertama, dan saya berharap nantinya Indonesia kita juga harus sudah siap ya, menyumbang pasukan untuk mengawasi proses perdamaian ini. Yang kedua adalah masyarakat internasional tentu akan melihat proses ini. Jadi semua mata akan tertuju pada pukul 00 pada hari Minggu, karena hari Senin dilaksanakannya proses ini. Dan yang ketiga adalah Presiden Trump, karena Presiden Trump menjanjikan kepada baik Hamas maupun kepada Israel bahwa setelah ada kesepakatan ini, maka Amerika Serikat akan menjamin bahwa tidak akan ada serangan-serangan baik itu dari Hamas maupun dari Israel. Jadi 3 hal ini menurut saya penting untuk kita perhatikan, seperti itu. Oke, ini kan kalau kita lihat 3 poinnya adalah soal pembebasan sandera, kemudian menarik pasukan mereka, pasukan Israel begitu ya, ke garis yang disepakati sebagai langkah pertama untuk menuju perdamaian yang kuat dan abadi. Nah, Trump juga mengatakan semua pihak akan diperlakukan secara adil. Nah, ini bagaimana? Ya, yang pasti adalah dalam proses penarikan lalu kemudian penghentian serangan itu pada saat yang bersamaan bantuan ke Gaza itu akan dibuka seluas-luasnya. Jadi bantuan-bantuan mungkin sekarang ini sudah siap, mereka berada di perbatasan untuk segera bisa masuk ke Gaza pada pukul 00.00. Lalu kemudian yang perlu kita juga perhatikan adalah tidak lagi ada serangan-serangan karena ditarik mundurnya pasukan dari Israel. Tetapi yang kita harapkan, kita bisa melihat nanti pasukan-pasukan dari negara-negara Timur Tengah akan hadir di perbatasan dan menggantikan pasukan-pasukan dari Israel untuk menjaga perdamaian itu. Jadi ini yang dianggap adil, dan yang saya dengar kemungkinan besar Presiden Trump akan hadir pada hari Minggu pada waktu penyerahan sandera dari pihak Hamas kepada Israel. Tentu tidak di border lainnya, tetapi setelah nanti para sandera ini dibawa ke Israel mungkin akan ditemui oleh Trump. Di sini Trump kelihatannya sangat ingin sekali bahwa ada perdamaian ini. Ya, untuk apapun alasan Trump, tetapi yang penting bagi kita adalah penghentian serangan terhadap rakyat Gaza. Seperti itu. Oke, kita berharap betul begitu ya, ini fase pertama ini menjadi awal yang baik untuk bisa menyelesaikan konflik antara Hamas dan juga Israel begitu ya. Salah satunya adalah proposal Trump yang berisi 20 poin yang kompleks sekali isunya, soal demilitarisasi Hamas, kemudian ada reformasi otoritas Palestina dan juga pemerintahan transisi. Bagaimana, Prof? Ya, yang pasti adalah ini fase pertama dan ada 20 poin yang disampaikan oleh Trump dan disepakati oleh pihak Israel dan pihak Hamas. Nah, salah satu yang terpenting adalah pemerintahan transisi. Nah, pemerintahan transisi ini tugasnya ada 2 sebenarnya. Pertama adalah melakukan rekonstruksi terhadap Gaza dan kemudian mengembalikan infrastruktur, fasilitas air minum, air bersih dan sebagainya. Dan juga masuknya bantuan-bantuan, termasuk juga mengatur mengenai pasukan perdamaian. Pasukan yang disebut sebagai ISF, International Stabilization Force. Nah, di sini kita berharap bahwa pasukan Indonesia, sebagaimana dijanjikan oleh Bapak Presiden, sudah mulai masuk di dalam ISF ini. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang siapa yang akan memimpin pemerintahan transisi. Di dalam berbagai media ada yang menyebut mantan Perdana Menteri Tony Blair. Nah, kalau menurut saya sulit ya kalau misalnya Tony Blair yang akan dimunculkan, karena di samping dia warga negara Inggris yang kita tahu masalah Israel Palestina ini dimunculkan karena Inggris, dan kemudian juga ada permasalahan
di mana Tony Blair punya lembaga yang terafiliasi dengan Israel. Nah, kalau saya mengusulkan adalah harusnya pemimpin transisi ini adalah dari negara Islam Timur Tengah, bahkan dari Indonesia. Misalnya saja Pak mantan Wapres kita Pak Yusuf Kalla bisa muncul di endorse oleh Bapak Presiden dan diusulkan supaya bisa memimpin karena beliau sudah punya pengalaman untuk di pemerintahan. Kita tahu pernah jadi menteri di Indonesia, bahkan jadi wakil presiden. Dan kemudian punya concern yang sangat tinggi terhadap rakyat Palestina dengan menginisiasi berdirinya Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Jadi mudah-mudahan beliau bisa diterima oleh rakyat Palestina dan beliau seorang ekonom yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di Gaza pasca perang ini. Ya, jadi yang penting adalah rekonstruksi dan kemudian mengembalikan kehidupan masyarakat di Gaza. Dan kemudian juga menggerakkan perekonomian karena tidak bisa masyarakat itu dibiarkan dengan berbagai bantuan-bantuan. Nah, jadi ini yang penting dan kemudian pemerintahan transisi ini sebenarnya akan mendorong agar ada komunikasi antara Israel dengan rakyat Palestina agar Israel bisa mengakui kemerdekaan dari Palestina. Karena di poin 20 yang ke-20 dalam proposal yang disampaikan oleh Trump itu didorong adanya komunikasi antara kedua belah pihak sehingga walaupun di situ belum disebutkan bahwa akan ada negara Palestina merdeka, tetapi kita berharap bahwa Israel akan segera mengakui Palestina merdeka. Karena pada saat sekarang meskipun sudah ada 157 negara yang mengakui, tapi kalau Israel belum keluar dan belum mengakui Palestina maka Palestina sebenarnya masih belum merdeka. Aha, sia-sia saja. Tapi tadi yang sudah Anda sebutkan soal kontribusi Indonesia untuk bisa rekonstruksi di sana untuk ambil peran selain yang tadi Anda sudah sebutkan lagi, sebenarnya apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa dalam tanda kutip berperan aktif soal perdamaian termasuk juga rekonstruksi dari kita lihat pemerintahan Palestina di sana? Ya, banyak sekali ya. Pertama adalah kita berharap pasukan yang dijanjikan Bapak Presiden masuk. Yang kedua adalah kita berharap ada orang Indonesia yang ada di pemerintahan transisi. Bahkan kita harus siap dengan membantu siapapun yang ditunjuk. Kalau misalnya dari Indonesia, sumber daya manusia yang membantu orang Indonesia ini yang memimpin untuk bisa bekerja. Dan anggaran awal ya yang dibutuhkan. Jadi kita bisa lakukan itu. Lalu saya berharap juga dalam proses rekonstruksi ini perusahaan-perusahaan BUMN, karya-karya. Ini jangan sampai perusahaan-perusahaan BUMN ini yang karya-karya ini fokus cuma di Indonesia saja. Mereka harus go international. Ada kesempatan yang baik untuk melakukan rekonstruksi. Lalu kemudian juga kita bisa membantu Palestina dengan dana pinjaman begitu ya. Mungkin dengan negara-negara Timur Tengah akan dibangun Asian Development Bank di mana uang itu disalurkan lewat ADB atau Islamic Development Bank yang kemudian akan digunakan untuk melakukan rekonstruksi. Lalu kemudian jangan lupa juga satuan-satuan kesehatan yang kemarin sudah dikirim oleh Bapak Presiden ketika beliau jadi Menhan, itu harus ditambah lagi, diperbesar lagi. Karena sekarang ini pasca perang ini banyak mereka-mereka yang terluka. Jadi ini juga harus dikirim dan kemudian juga tentu pasokan pangan dan lain sebagainya tetap harus dilakukan. Karena memang sudah ada poin yang memang fase pertama adalah untuk membuka akses sebesar-besarnya terhadap bantuan ke Gaza, begitu ya, Prof? Betul sekali. Oke, terakhir Pak Hik, kalau dari kacamata Anda, butuh waktu berapa lama perdamaian Israel dan juga Hamas ini bisa terwujud setelah fase pertama ini nantinya kita akan lihat menjadi awal yang baik kita harapkan? Ya kita harapkan sebenarnya segera ya. Jadi sekarang ini sudah terjadi gencatan senjata. Fase berikutnya adalah proses rekonstruksi dari Palestina. Karena Israel sekarang sudah tidak punya alasan lagi untuk melakukan serangan ke Gaza. Karena nantinya para sandera bahkan yang meninggal pun akan dikembalikan oleh Hamas. Dan kemudian dari pihak Palestina juga akan dikembalikan tahanan-tahanan politik dan lain sebagainya, walaupun di Israel itu ada sayap kanan yang tidak setuju, tetapi ini sudah menjadi komitmen, jadi kita harus lihat bahwa ini proses ini dilakukan.
Jadi setelah fase pertama ini kita nanti lihat dalam beberapa hari, masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya itu adalah fase di mana dipikirkan tentang pemerintahan transisi. Nah ini kita semua sudah siap gitu ya. Dan kemudian juga bantuan-bantuan, mungkin saya yakin kendaraan-kendaraan besar gitu ya yang membawa bantuan-bantuan itu sekarang sudah juga siap untuk mendistribusi, dan kemudian itu harus terus setiap hari harus diberikan karena rakyat Palestina pada saat sekarang ini di Gaza itu sudah banyak yang kelaparan, mereka membutuhkan makanan dan minuman, dan ini harus langsung disalurkan lah gitu. Oke, keadilan untuk Gaza fase pertama awal perdamaian, kita tunggu saja bagaimana, dan kita berharap ini benar-benar terwujud untuk bisa masyarakat Gaza kembali hidup secara normal. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Otaviani. Bank Indonesia mengadakan Indonesia Syariah Economic Festival 2025, sebuah festival yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi syariah, baik nasional maupun internasional. Indonesia sebagai peringkat ketiga ekonomi syariah terbesar di dunia menunjukkan komitmen untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah dan memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Tahun ini, Bank Indonesia menggelar Indonesia Syariah Economic Festival yang ke-12 dengan mengusung tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah, memperkuat kemandirian ekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, membeberkan 4 program strategis yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan ISEF 2025 sebagai langkah konkret ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, peluncuran Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025-2029 sebagai panduan utama implementasi ekonomi syariah nasional. Kedua, Bank Indonesia akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan ekonomi syariah. Ketiga, pengembangan suku Bank Indonesia Plus sebagai instrumen moneter syariah. Dan keempat, peluncuran database terintegrasi untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mari kita muhasabah. 12 tahun yang lalu waktu kita memulai ISEF ini, satu-satunya pergelaran Islamic Syariah Economic Festival di Indonesia. 12 kali. Mari kita muhasabah supaya kita tahu bersyukur. 12 tahun lalu kita menyelenggarakan ISEF, kita tidak tahu apa-apa. Bagaimana mengembangkan ekonomi pesantren, bagaimana halal value chain, kita tidak tahu. Waktu itu kita tidak tahu bagaimana kita mengembangkan zakat, infak, sedekah. Sekarang kita bersyukur. Alhamdulillah wa syukur, masya Allah, Indonesia sekarang peringkatnya naik dari 10 ke 3 ekonomi global. 10 tahun dari ranking 10 ekonomi syariah Indonesia meloncat ke 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi syariah Indonesia bisa menembus peringkat 1 secara global dalam State of the Global Islamic Economy Report jika tingkat kepatuhan syariah diperkuat. Pemerintah terus mendorong ekonomi syariah sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Salah satu strateginya dengan memperluas kredit usaha rakyat. Airlangga mencatat, penyaluran kurs syariah telah mencapai 75 triliun dengan jumlah debitur mencapai 1,3 juta orang. Syariah ekonomi tentunya bisa menjadi salah satu engine daripada pertumbuhan tersebut.
Ekonomi dan keuangan syariah adalah pilar yang sedang kita bangun, dan dalam State of the Global Islamic Economic Report tadi sudah dideklarasikan oleh Pak Gubernur, kita ini sudah nomor 3 di dunia. Kekuatan kita pada modern and modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta farmasi dan kosmetika halal. Dan saya tambahkan di sektor pakaian misalnya, demand atau kebutuhan akan pakaian muslim konsuminya sebesar 20 miliar dolar. Itu sekitar 289 triliun. Kemudian di industri makanan minuman, ini Indonesia satu-satunya negara yang menjalankan syariah full compliance. Karena negara lain yang diumumkan adalah yang tidak halal. Kalau di Indonesia yang halal wajib. Nah, ekonomi industri makanan minuman termasuk produksi dan seluruh value chain nilainya adalah 109 miliar dolar atau 1.000 triliun. Jadi kalau ini kita terus dorong syariah compliance, maka dalam waktu tidak lama dari nomor 3 kita bisa menyalip ke nomor 1. Nah, ini PR kita bersama. ISEF 2025 turut menghadirkan pameran produk dan jasa halal, salah satunya dari UMKM binaan Bank Indonesia, PDM Coffee. Uniknya, PDM adalah singkatan dari Pesantren Darul Mursyid yang berlokasi di Tapanuli Selatan. Pesantren Darul Mursyid telah membina 450 petani kopi dan mengolah hasil panennya hingga diekspor ke luar negeri. Alhamdulillah, peran Bank Indonesia sangat besar kepada kami. Mereka membantu kami untuk memasarkan produk-produk kopi ini melalui pameran-pameran atau event-event yang ada gitu. Memang sangat besar manfaatnya, ya, pengaruhnya kepada kopi yang kami produk ini, ya. Dengan bantuan BI ini semakin banyak buyer yang datang ke pesantren kami, ya. Ada yang melihat langsung proses produksi kopi, ya. Ada beberapa itu yang dari Dubai sudah nyampe ke pesantren kita, ada yang dari Cina, ada yang dari Thailand. Untuk proses izin halalnya kita dibantu Bank Indonesia, ya. Kita didatangkan tim dari tim halal langsung ke pesantren melihat produksi kopi kita, ya. Dan alhamdulillah produk kita ini sudah dinyatakan halal menurut lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut. Indonesia Syariah Economic Festival 2025 digelar tanggal 8 hingga 12 Oktober di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Rangkaian kegiatan ISEF 2025 meliputi seminar internasional dan domestik, Indonesia International Modest Fashion Festival, Indonesia International Halal Chef Competition, Business Matching, Talk Show, Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional, Tablik Akbar, pameran produk dan jasa halal, Jakarta Madrasah Competition, Kids Festival, ISEF Family Run, serta Halalisius Food Festival dan hiburan lainnya. Renata Panggalo, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Optimisme masyarakat atau konsumen terhadap prospek ekonomi ke depan menurun, saudara. Survei Bank Indonesia per September bahkan menunjukkan optimisme ini bahkan ada di level paling rendah sejak pandemi 2022. Optimisme yang makin tipis ini juga sejalan dengan lembaga dunia seperti World Bank, IMF, dan OECD yang menghitung ekonomi sulit tumbuh di atas 5% tahun ini. Selengkapnya usai jeda, saudara.
Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia makin rendah. Data survei Bank Indonesia bilang optimisme masyarakat ada di titik terendah sejak pandemi. Ini adalah grafik survei Bank Indonesia dari Januari sampai September, Saudara. Garisnya terkonfirmasi melandai. Meski levelnya ini masih optimistis. Optimisme masyarakat turun ke 115 pada September, jauh di bawah Januari yang masih 127,2. Yang menarik, Saudara, penurunan terjadi ketika pemerintah tengah gencar mengucurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi. Pemerintah bahkan sedang merealisasikan program-program prioritas janji kampanye. Sebagai catatan, ketika indeks berada di level 100, artinya masih optimistis. Nah, berikutnya ini adalah data rasio tabungan. 3 bulan terakhir sejak Juli sampai September, angkanya stagnan 13,7. Rasio penghasilan masyarakat yang dipakai untuk menabung ini turun dibandingkan dengan Januari yang masih 15,3. Kami masih memakai data Bank Indonesia. Kenaikan proporsi konsumsi ke 75,1% terjadi saat rasio tabungan stagnan. Kenaikan konsumsi ini terjadi pada kelompok mayoritas dengan pengeluaran 1-2 juta, 3-4 juta, bahkan di atas 5 juta. Berikutnya kita lihat rasio angka cicilan kredit. Dibandingkan awal tahun, angkanya masih naik ke 11,2. Meskipun sebenarnya kalau dilihat angka ini turun dibanding bulan sebelumnya. Nanti kita konfirmasi, Saudara, ke ekonom, apa sih makna data konsumen ini? Belanja naik saat tabungannya stagnan. Apakah harga kebutuhan pokok yang naik bikin masyarakat keluar uang lebih banyak? Meski data optimisme masyarakat menurun, Menteri Keuangan Purbaya yakin prospek ekonomi Indonesia masih bagus. Jadi orang tahu mau ngapain ke depan. Kalau dari saya sih bagus. Kenapa? Saya bisa ceritakan bahwa ke depan prospek ekonomi kita nggak sejelek yang diceritakan orang-orang waktu itu. Kita akan tumbuh makin cepat dan makin cepat ke depannya. Jadi untuk Gen Z kayak saya, prospek ekonomi masa depan cerah cover. Ini kan kita udah akan recover tapi belum recovery fully kan. Saya ekonominya tumbuh 6% atau lebih, baru saya pertimbangkan. Pemerintah memastikan kembali memberikan stimulus ekonomi tambahan pada kuartal 4 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Menko Erlangga Hartarto bilang kebijakan ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dan stimulus tambahan penebalan di kuartal keempat, arahan Bapak Presiden bahwa bantalan daripada stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat, plus juga yang terkait dengan pekerja. Lantas bagaimana memaknai data survei Bank Indonesia tadi? Kompas Bisnis akan tanya ke Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selio. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, tadi kita lihat beberapa data-data. Nah, optimisme masyarakat makin turun. Padahal pemerintah tadi dikatakan geber banyak stimulus, gencar belanja program prioritas. Mismatch-nya ini ada di mana sebetulnya? Sebenarnya kalau kita bandingkan ya kepercayaan konsumen, kemudian dengan penjualan real, sama-sama dirilis oleh Bank Indonesia, itu akan terlihat jelas tuh. Bahwa sebenarnya konsumsi rumah tangga atau sebagai proksi dari daya beli masyarakat, ini situasinya memang belum membaik secara signifikan. Jadi kalau kita tarik data lebih panjang, misalnya dari tahun 2022, itu akan terlihat jelas bahwa penjualan retail atau eceran itu sebenarnya belum pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi COVID-19. Jadi ini masih panjang pemulihannya, masih fase pemulihan dan sepertinya ini tekanannya semakin berat. Jadi kalau dilihat misalnya dari sub kelompok terkait dengan sandang itu atau pakaian jadi, itu juga naik turun, agak ada sedikit pemulihan tapi pemulihannya masih kecil. Kemudian kalau kita lihat yang paling anjlok itu adalah peralatan informasi dan komunikasi, itu masih minus 27,2%.
Kemudian makanan minuman tembakau sudah mulai naik, tetapi kenaikannya masih terbatas. Suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor. Jadi kalau orang di Indonesia itu punya uang sedikit, dia pasti akan pergi ke leasing, pergi ke multi finance untuk kredit kendaraan bermotor. Nah ini kalau pertumbuhannya masih melambat, termasuk suku cadang otomotif, ini sebenarnya juga menjadi salah satu warning bahwa memang pemulihan daya beli terutama di kelompok menengah ini masih perlu dorongan dari stimulus. Salah satunya juga disebabkan oleh masih berlanjutnya efisiensi anggaran dari pemerintah. Jadi banyak konsumen yang membaca bahwa 2026 ini situasi dari transfer daerah yang dipangkas masih berlanjut, situasi program prioritas pemerintah yang didahulukan dibandingkan dengan belanja-belanja yang ada di daerah itu juga masih dilanjutkan. Yang artinya apa? Produsen sekarang ini dalam perencanaan 2026 akhirnya menurunkan ekspektasi penjualannya. Banyak yang melihat lebih realistis bahwa situasi masih akan menekan di sepanjang 2025 akhir dan 2026. Oke, berarti tadi bisa ditangkap bahwa sebetulnya meskipun pemerintah klaimnya udah ngasih kucuran dan juga berbagai program, artinya ini masih belum cukup sebetulnya kalau kita lihat dari bagaimana data-data yang di-share oleh Bank Indonesia. Nah, Mas Bima, Kompas Bisnis juga menemukan angka yang tidak menggembirakan sebetulnya di survei Bank Indonesia soal persepsi responden terhadap lapangan kerja yang masih di zona pesimistis, terutama lulusan SMA dan juga diploma. Catatannya adalah di September itu posisinya 92, artinya masih di bawah 100. Apakah yang perlu diwaspadai dari data ini? Apakah ini calon kelompok rentan, bisa dikatakan demikian? Iya, ekspektasi lapangan kerja itu kan artinya adakah lapangan kerja ke depan. Dan ini nanti akan berpengaruh juga terhadap perilaku konsumen. Kalau lapangan kerja ke depannya masih dikatakan sedikit pesimis, maka mereka juga akan berjaga-jaga. Yang masih kerja itu berjaga-jaga jangan sampai mereka jadi korban dari PHK atau kontraknya diputus atau outsourcingnya dihentikan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka melihat sektor formalnya semakin sempit terbuka, mau tidak mau mereka masuk pada informal, masuk pada gig ekonomi, masuk pada ojol, yang sebenarnya ini bantalan sementara tapi juga rentan dari sisi ketidakpastian upahnya, jam kerja lebih panjang, dan bahkan kita menemukan bahwa 109 juta masyarakat di Indonesia, hampir setengah dari populasi, itu bekerja dengan upah di bawah upah minimum provinsi. Dan sebanyak 25 juta orang itu bekerja lebih dari 48 jam setiap minggunya. Jadi kalaupun ada pekerjaannya adalah pekerjaan yang lebih rentan. Jadi ekspektasi lapangan kerja menyempit ke depan, ini harus jadi review besar pemerintah. Gimana soal stimulus kepada sektor yang terkait dengan padat karya? Bagaimana misalnya insentif-insentif pajak, belanja perpajakannya itu diarahkan untuk mendukung industri yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Begitu juga soal magang berbayar. Ini salah satu stimulus yang diharapkan bisa membantu. Tapi magang berbayar ini harus dipastikan perusahaan setelah magang selesai mau menyerap berapa persen. Bisa menyerap 40% teman-teman yang lagi magang itu juga sangat bagus. Khawatir setelah magang berbayar selesai, kemudian perusahaan bilang, ini ekspektasi konsumsi ke depan kurang begitu oke, jadi terima kasih magangnya tidak dilanjutkan menjadi pekerja tetap ataupun misalnya pekerja kontrak. Nah ini yang harus dijaga, harus ada MOU antara perusahaan dengan pemerintah. Jadi magang bisa berlanjut menjadi pekerja tetap. Ya, jangan cuma jadi formalitas doang nih program-program pemerintah, termasuk juga tadi jadi catatan, ya nggak heran sekarang masyarakat banyak yang job hugging gitu dengan pekerjaannya karena tadi kondisinya rentan. Mas Bima, kalau kita lihat tadi juga ada data yang menarik soal rasio tabungannya stagnan saat belanja masyarakatnya naik. Nah ini apa sih sebetulnya kesimpulannya? Rasio tabungan, bahwa masyarakat sekarang bukan hanya makan tabungan, tapi sebagian kelas menengah bertahan hidup itu dengan mencicil ke pinjaman online atau pinjol maupun pegadaian. Karena situasi ini juga menyebabkan antara daya beli masyarakat, ya biaya-biaya hidupnya semakin tinggi, KPR, kemudian kendaraan bermotor cicilan, di luar dari kebutuhan pokok, tidak bisa ditutup oleh pendapatan, terutama dari pekerjaan yang sifatnya adalah tetap dan bulanan. Itu yang membuat tabungan itu stuck likuiditasnya. Yang terjadi adalah masyarakat mau tidak mau menutup gap antara biaya hidup dengan pendapatan, mereka akhirnya pergi ke pegadaian. Jadi
kita juga cukup surprise dari datanya OJK bahwa pinjol itu 2021 sampai 2025 itu naiknya 600% lebih dan pegadaian itu naiknya 60%. Ini mengindikasikan bahwa bukan lagi makan tabungan fasenya, tapi sudah makan pinjaman untuk bisa bertahan. Oke, memang ini jadi situasi yang harus menjadi catatan bagi pemerintah, termasuk juga tadi data-data ini juga mencerminkan bahwa yaitu tadi balik lagi soal bagaimana stimulus nih rasanya belum cukup begitu untuk bisa membiayai hidupnya masyarakat. Mas Bima, nanti kita lanjutkan kembali usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Baru Happily popok celana dewasa 3 in 1 cocok untuk amalin cah kayak Ega. Happily ekstra serat nampung hingga 1200 ml, gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan say, Eka pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Happily, semua jadi easy. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh meski asa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka, kekalahan Garuda 2-3 dari Arab Saudi tertuju ke pelatih Patrick Kluivert. We didn't mark very good between the lines so that the wingers came in and they could turn on our defense. Sudah sangat baik sebetulnya game plan-nya. Sayangnya tidak bisa dieksekusi dengan baik. Mungkin akibat pemilihan pemain yang kurang tepat. Menyisakan laga kontra Irak, simak Bola Liar Jumat 10 Oktober pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, kita lanjutkan kembali tadi kalau sudah disinggung soal nih masyarakat udah bukan makan tabungan lagi nih, tapi udah makan utang. Kalau datanya begini, gimana sebetulnya kualitas ekonomi kelas menengah sama kelompok rentan ini? Apakah stimulus yang katanya Menko Erlangga bisa mengobati daya beli, bisa nyetop tren makan utang itu tadi? Iya, kita dari awal sarankan bahwa stimulus yang bagus dan langsung kena kepada daya beli masyarakat itu sebenarnya adalah diskon tarif listrik. Hampir semuanya enjoy masyarakat dengan diskon tarif listrik. Tapi kenapa belum dilanjutkan lagi? Justru diganti dengan stimulus-stimulus yang masih sifatnya adalah eksperimental, masih coba-coba. Padahal pada waktu Januari, Februari kita merasakan diskon tarif listrik pada waktu itu sampai 1.300 VA. Dan itu kalau dinaikkan menjadi 2.200 VA misalnya diskon tarif listrik, dikasih 40% saja diskon. Itu pekerja akan happy, pasti akan happy karena uang yang digunakan untuk biaya listrik bisa dibelanjakan untuk keperluan lainnya. Nah ini yang menarik begini, efek dari stimulus yang terlalu kecil, ini terlihat pada penjualan eceran di Jakarta. Itu pada bulan September 2025. Itu ekspektasinya minus 16,8%, Bandung itu minus 6,1% secara tahunan. Kemudian ada lagi Medan ini memang perlu didorong peralihan dari basis komoditas yang sekarang kurang begitu bagus, dia harus cari model-model pertumbuhan yang bagus. Jadi itu harus dibantu oleh stimulus-stimulus dari sisi pemerintah. Jadi stimulus itu dua sisi, dia bisa kena kepada konsumsi lebih banyak, karena kita juga mendengar bahwa
pemerintah memang tidak mau menaikkan pajak, tapi sebaliknya justru masyarakat sekarang minta bagaimana caranya Pak Purbaya menurunkan pajak yang menjadi beban kelas menengah. Apa itu? PPN. Jadi kalau PPN-nya bisa diturunkan dari 11 menjadi 8%, itu bisa membantu konsumsi lebih naik di kelas menengah. Sumbangan pajak lainnya nanti juga akan naik. Jadi nggak usah khawatir kalau PPN turun nanti rasio pajak gimana. Enggak. Justru kalau PPN-nya turun nanti rasio pajak bisa naik karena dibantu oleh pajak-pajak lainnya seperti PPh Badan dan juga dari Bea Cukai yang juga akan naik. Kemudian ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini dari awal kita usulkan, Pak Purbaya kalau bisa ambil saja kebijakan, jangan hanya satu sektor pekerja, dua sektor pekerja PTKP-nya naik, tapi semua pekerja dinaikkan dari 4,5 juta rupiah menjadi misalnya 7 juta rupiah per bulan. Jadi yang tadinya bayar pajak PPh 21 menjadi tidak bayar, uangnya bisa dipakai buat yang lain. Nah, di Indonesia bagian timur ini kita agak concern dengan Manado. Manado itu dia minusnya 28,9% secara tahunan untuk penjualan eceran. Jadi warung-warung, toko kelontong, kemudian yang toko spare part otomotif, counter-counter pulsa, itu juga merasakan adanya tekanan. Nah di Manado ini harus dicari tahu nih, apa penyebabnya dan juga stimulus apa yang bukan generalisir secara nasional, tetapi dia bisa spesifik di daerah-daerah yang memang sedang mengalami kontraksi dari sisi penjualan eceran. Nah ini kita masih obatnya masih obat generik yang sifatnya adalah nasional. Padahal tiap daerah dia butuh insentif-insentif khusus. Apakah Manado perlu misalnya dipangkas anggaran transfer daerah? Saya kira enggak. Justru Manado karena penjualan ecerannya turun, tahun depan harusnya Pak Purbaya spesifik misalnya untuk dana transfer daerah yang ada di Manado, di daerah Sulawesi terutama, itu dinaikkan misalnya bukan minusnya 20% rata-rata, tapi dana transfer daerahnya bisa naik misalnya justru 30-40% di daerah-daerah yang menghadapi kontraksi atau tekanan. Nah ini yang belum dirumuskan based on daerah atau level provinsi. Ya, stimulus ada tapi jangan sampai ada dan tiada nih gitu. Jadi sifatnya kayak tadi ya, catatannya adalah jangan sampai eksperimental. Mas Bima, kalau optimisme masyarakat kita turun, kemudian juga Bank Dunia, IMF, OECD bilang ekonomi sulit nih tembus 5% tahun ini. Tapi pemerintah justru yakin bisa di atas 5%. Bahkan di triwulan 3 2025 masih bisa optimis ya di 5,1%. Mungkin nggak nih? Ya, mungkin tidak mungkinnya tergantung. Kenapa tergantung? Biasanya memang di akhir tahun belanja pemerintah bisa naik, bisa didorong. Tapi sekarang kan modenya adalah sedang mode austerity atau mode penghematan ketat. Maka apakah bisa berharap meskipun pencairannya 100%, dana di daerah ataupun di pemerintah pusat itu bisa mendorong konsumsi pemerintah bisa tumbuh lebih tinggi lagi? Itu belum tentu. Dibandingkan tahun lalu pastinya masih tetap negatif pertumbuhannya. Kemudian dari sisi investasi juga tergantung. Biasanya di kuartal ke-3 dan ke-4 ini panen investasi yang tadinya komitmen jadi realisasi. Tapi investasi pun kalau masuk, pertanyaan berikutnya bukan hanya nominalnya, tapi juga serapan tenaga kerjanya gimana? Karena kita temukan investasi itu bukannya tidak masuk investasi langsung, tetapi lebih banyak ke padat modal. Serapan tenaga kerjanya semakin lama makin kecil. Jadi tergantung pemerintah sebaiknya satu sisi berpikir sisa akhir tahun ini mau diapakan. Karena saya tidak yakin 100% apa yang dilakukan Pak Purbaya, injeksi 200 triliun misalnya ke Bank Himbara, itu bisa langsung dirasakan pada akhir tahun 2025 ini. Bisa jadi efeknya ada dua nih. Kalau dia berhasil 2026 kuartal pertama pertumbuhan naik, atau kalau dia tidak berhasil jadi NPL, jadi kredit macet di kuartal pertama 2026. Pertaruhannya begitu kalau untuk yang stimulus 200 triliun. Jadi yang bisa digerakkan sekarang adalah bangun confidence, bangun kepercayaan dari para investor dan pelaku usaha bahwa kebijakan ini nggak berubah-ubah. Semua sedang nunggu TKDN mau diapain Pak Prabowo. Kemudian dari sisi kuota impor itu mau diapakan. Karena makin tidak pasti kebijakan dan juga ada negosiasi dengan Amerika yang masih berlanjut, ini sebagian besar tahan diri untuk investasi di akhir tahun. Kemudian juga terkait dengan masalah birokrasi dan koordinasi lintas kementerian ini.
Ini saya kira Pak Purbaya ini menggantikan fungsi PCO, terutama PCO atau bagian komunikasi di bidang ekonomi nih. Nah ini kan perlu dilihat juga gitu ya, apakah itu yang perlu dilakukan oleh Pak Purbaya atau sebenarnya itu tugas oleh kementerian lainnya. Jadi jangan sampai Pak Purbaya jadi double job. Dia bikin press conference untuk menggerakkan sentimen, misalnya sentimen pasar, tapi jangan lupa bahwa yang dilihat oleh investor itu adalah kebijakan yang akan dilakukan dari sisi fiskal. Nah, ini yang saya kira pembagian tugas dan koordinasi lintas kementerian ini juga harus akrab. Yang terakhir juga apa yang terjadi dengan Pak Purbaya dan Pak Bahlil misalnya soal kilang minyak, kemudian soal impor LPG, beban subsidi. Nah, itu nggak boleh dibuka ke publik gitu. Itu harus di internal kementerian saja, harus koordinasi dulu sebelum melakukan statement. Nah, itu yang dilihat oleh investor karena penggerak di kuartal ketiga dan 4 itu konsumsi rumah tangga Nataru, belanja pemerintah, kemudian realisasi investasi. Nah, ini yang harus dijaga dari sisi kepercayaan atau trust konsumen, trust ke investor. Ini yang kita lihat masih minus, masih belum. Masih belum. Oke, Mas Bima, kalau tadi ada optimisme bisa tumbuh di atas 5%, kalau dari Mas Bima sendiri dari Selios, estimasi pertumbuhan ekonomi tahun ini berapa nih? Kalau kita melihat kan Menkyu juga banyak kasih likuiditas ke sistem keuangan Indonesia. Ya, kalau kita proyeksikan itu ada di range 4,8 sampai dengan 4,9% untuk full year atau tahun penuh 2025. Memang ada beberapa faktor pendukung di akhir tahun. Momentum seasonal atau momentum musiman masyarakat belanja dan ada diskon untuk tiket pesawat dan lain-lain. Tetapi itu semua tidak cukup, sekali lagi bahwa masyarakat mau jalan-jalan pun dia akan cek dompetnya. Meskipun harga tiket pesawatnya diturunkan, belum tentu mereka akan menggunakan uang dari penghasilan ataupun simpanan untuk jalan-jalan. Jadi ada pertimbangan lain, sebagian masyarakat kelas menengah terutama ini akan menyiapkan dana lebih banyak untuk mempersiapkan tekanan di 2026. Nah, jadi uangnya lebih baik misalnya dihemat untuk keperluan belanja 2026. Karena sekarang ini yang menjadi pertanyaan juga, apakah misalnya iuran BPJS Kesehatan di 2026 itu akan naik? Karena itu juga harus dikelirkan dari sekarang. Nah, kita nggak pengen nanti ada gonjang-ganjing seperti PPN di akhir tahun yang membuat masyarakat bingung. Waktu itu PPN jadi 11 atau 12%, diputuskannya di tahun baru. Nah, ini sekarang yang sedang didorong agar diputuskan cepat BPJS Kesehatan iurannya gimana caranya ya tidak naik di 2026. Nah, itu akan mendorong masyarakat lebih banyak belanja di akhir tahun 2025 ini. Oke, diprediksi masih di bawah 5%, 4,8 sampai 4,9% full year. Ini tentunya jadi catatan untuk pemerintah soal bagaimana indeks keyakinan konsumen ini makin turun meskipun sudah kasih stimulus, tapi itu tadi jangan eksperimental, bisa dirasakan karena tadi punya cita-cita optimismenya pertumbuhan ekonomi bisa ya di kuartal 3 2025 bisa 5,1%. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Terima kasih Mbak Okta. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali dilanjutkan hari ini dengan agenda kesimpulan dari kedua pihak berperkara. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kementerian Haji dan Umroh mendorong peningkatan literasi perhajian di Indonesia. Langkah ini dinilai penting agar jemaah memahami hak dan kewajibannya selama proses penyelenggaraan ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan peningkatan literasi ini untuk menghindari jemaah dirugikan, baik oleh penyelenggara pemerintah maupun pihak swasta yang mengelola haji khusus. Pihaknya pun berharap media berperan aktif dalam mengawal informasi dan kebijakan seputar haji untuk memperkuat perlindungan terhadap jemaah di masa mendatang. Ya, pertama tentu saya concern pada bagaimana Kompas TV bisa berperan untuk mendorong literasi haji. Karena selama ini memang
pengetahuan terkait dengan haji itu sangat terbatas, sangat tertutup begitu, hanya sekelompok orang atau sekelompok pihak yang memahami terkait dengan ibadah haji. Nah, saya berharap teman-teman dari Kompas TV itu bisa membantu proses meningkatkan literasi perhajian Indonesia supaya kemudian jamaah haji kita, umat Islam dan umat-umat beragama yang lain itu paham mana yang menjadi hak-hak mereka, mana yang menjadi kewajiban mereka. Karena jamaah haji perlu memahami hak-hak mereka yang mana saja, sehingga ketika pelayanan haji dan pelaksanaan haji mereka tidak dirugikan, baik itu dari kami misalnya dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta yang mengelola haji khusus. Jadi kami fokus pada bagaimana literasi haji itu bisa dikawal oleh teman-teman Kompas, pun demikian dengan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan haji, informasi haji, supaya perlindungan terhadap jamaah itu semakin lebih baik. Informasi lain, saudara, pesinetron sekaligus terpidana narkoba Ahmad Zoni kembali tersandung kasus. Kali ini Ahmad Zoni terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan Salemba. Rabu 8 Oktober, Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan berkas pesinetron Ahmad Zoni dan 5 tersangka lain serta barang bukti sabu, ekstasi, dan ganja terkait peredaran narkoba di rutan Salemba. Jaksa menyatakan Ahmad Zoni berperan sebagai penampung narkotika untuk diedarkan. Akibat kasus ini, Ahmad Zoni dan jaringannya terancam hukuman penjara seumur hidup. Telah menerima tahap 2 tersangka tindak pidana narkotika berjumlah 6 orang tersangka, di mana salah satunya inisial MAA atau alias AJ yang berprofesi sebagai dahulunya aktor ya, si AZ ini sebagai penampung narkotika untuk disebarkan seperti itu. Selebritas Nikita Mirzani dituntut Jaksa Penuntut Umum 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari uang yang ia terima. Nikita disebut jaksa mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman dan pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys, pemilik perusahaan salah satu produk kecantikan. Jaksa juga menilai Nikita tidak kooperatif dan memberikan keterangan berbelit-belit selama di persidangan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali dilanjutkan pada Jumat 10 Oktober 2025. Agenda sidang yakni mendengar kesimpulan dari kedua belah pihak atas bukti yang kemarin telah diberikan. Sebelum sidang, kuasa hukum Nadiem Makarim membawa hasil audit BPKP tahun 2020-2022 terkait pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek pada sidang tahap kesimpulan pra-peradilan Nadiem Makarim. Hotman menyebut tidak ada keanehan dari hasil audit, baik harga, ketepatan waktu, dan lainnya. Selain itu, kuasa hukum juga akan menekankan terkait pertanyaan memperkaya diri sendiri atau orang lain kepada Nadiem yang dianggap tidak rinci. Undang sudah memberikan kewenangan kepada BPK dan kemudian diperluas oleh dua surat edaran Mahkamah Agung, yaitu BPKP. BPKP sudah melakukan audit di 22 provinsi. 22 provinsi yang tujuannya mengaudit harga, hasil audit, harganya normal, tidak ada markup, tepat sasaran, tepat tujuan.
dan audit tersebut dilakukan untuk 3 tahun. Artinya tidak ada unsur kerugian negara sampai hari ini kata BPKP yang adalah lembaga yang sah menurut negara, ya, ditunjuk oleh perundang-undangan. Sorotan berikutnya, saudara, ledakan misterius mengguncang sebuah gedung farmasi di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Rabu malam. Namun dari hasil penyelidikan tidak ada bahan peledak di lokasi. Penyebab ledakan pun masih diselidiki oleh Puslap 4 Mabes Polri. Rabu malam, warga di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren digegerkan dengan suara ledakan keras yang berasal dari gedung farmasi 4 lantai. Kerasnya ledakan mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan yang terparkir. Material gedung pun bahkan sampai bertebaran ke seberang jalan. Keras banget, kayak gimana ya? Kalau saya langsung nggak pernah ya, kalau di TV mesti lihat. Pokoknya ledakan kenceng lah, keras banget. Dan tiba-tiba langsung atap roboh. Ya alhamdulillah nggak kena saya dan teman-teman yang ada di dalam ya, gitu aja. Pasukan Jibom Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran di seluruh bagian gedung yang porak-poranda akibat ledakan. Dari hasil penyelidikan di tempat kejadian, tidak ditemukan adanya bom atau residu bahan peledak di tempat kejadian perkara. Meski demikian, Puslap 4 Mabes Polri masih menyelidiki penyebab ledakan. Tidak ditemukan bom atau residu bahan peledak di tempat kejadian perkara. Kemudian untuk penyebab terjadinya ledakan, kami akan melakukan penyelidikan dan pendalaman bersama ahli dari Puslap 4 Bareskrim Polri, di mana kami juga perlu terangkan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban meninggal dunia dan juga tidak ditemukan adanya korban luka-luka. Diketahui gedung yang meledak ini merupakan tempat produksi obat-obatan. Pasca ledakan ini, kantor ditutup dan karyawan diliburkan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Kita di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara, ratusan pendaki terjebak di lereng timur usai hujan dan badai salju menerpa Gunung Everest. Otoritas tempat menyebut total ada 580 pendaki yang terjebak. Selain 580 pendaki, sebanyak 300 pemandu juga ikut terjebak di lereng timur Gunung Everest. Para pendaki terdampar di ketinggian lebih dari 4.900 meter atau 16.000 kaki ketika hujan salju lebat menghalangi rute mereka. Beruntung para pendaki termasuk pemandu berhasil turun usai badai salju berhenti. Sebelumnya, saudara, badai salju dipicu oleh hujan deras di selatan Tibet, di mana tanah longsor dan banjir bandang memblokir jalan hingga menyebabkan 40 orang meninggal dunia. Kami tutup Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Breman Atenaya. Dan saya Distila Rasati. Sampai jumpa.